Minasan, konnichiwa. Balik lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa minggu ketiga. Dan minggu ini kita akan lanjut lagi membahas mengenai media radio dan rekaman. Oke, saya akan share screen lagi ya guys. Kita lanjut pembahasannya. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk radio di era digital atau ya online radio. Kira-kira bentuknya seperti apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau di awal-awal itu kita bisa menemukan yang namanya terrestrial station on web. Jadi kita bisa bikin playlist sendiri secara online. Jadi ada tuh ala-ala dulu tuh Bias Radio di yahoo.com misalnya. Jadi kita bikin seakan-akan kita punya stasiun radio sendiri. Padahal sebenarnya mata cuma sekedar bikin playlist aja yang dengerin kita. Apakah kitanya bisa siaran? Nggak bisa. Jadi kita cuma sekedar bikin playlist lagu yang kita suka secara online untuk bisa kita dengarkan dimanapun kita mau. Atau kalau saya nggak salah orang juga bisa mendengarkan gitu. Tapi apakah si biasnya bisa siaran? Nggak bisa. Oke. Kemudian muncul juga yang namanya internet radio. Jadi, nah kalau ini di mana layanan streaming untuk seseorang bisa punya radio sendiri itu sudah mulai banjir ya, sudah mulai banyak yang gunakan. Jadi siapapun bisa jadi punya radio, mau kecil mau besar radionya nggak masalah, mau namanya Bias Radio juga boleh gitu selama belum ada yang pakai dan bisa diakses oleh siapapun kapanpun selama ada yang namanya koneksi internet itu tadi. Caranya gimana? Apakah gratis, berbayar? Pastinya berbayar untuk servernya ya, karena kan kita harus menggunakan istilahnya kita nebeng dengan servernya orang lain. Dan ada yang aplikasinya itu memang sudah disediakan gratis, kita tinggal langganan aja, tinggal bayar aja. Ada yang memang kita harus build up sendiri dari awal gitu. Nah, hati-hati dengan internet radio ini ketika kalian mau memutarkan lagu, karena ada lagu-lagu yang misalnya, atau bukan lagunya ya, tapi semua lagu pasti kan ada copyright-nya. Tapi ada yang misalnya si perusahaan yang punya lagu tersebut, perusahaan rekamannya, mereka tidak mau lagunya itu yang di play. Misalnya kalian putar lagunya Rihanna dan lagunya Rihanna itu kalian ambil dari YouTube gitu, atau kalian download secara ilegal, itu mereka nggak mau. Jadi mereka maunya kalau lo play lagu gue, lo harus beli CD-nya dari gue gitu, atau lo dapat CD-nya dari gue, atau lo beli lagunya secara digital untuk kemudian di play di radio internet lo. Jadi so be careful, jangan mentang-mentang gue punya radio sendiri nih terus langsung play lagu segala macam. Nggak bisa seperti itu ya, itu ada aturannya terkait lagu ini. Kemudian muncul juga yang namanya HD radio. Kalau HD radio ini sebenarnya ini radio digital, jadi radionya streaming, entah itu misalnya contohnya nih Gen FM, ya kita mau pindah nih jadi HD radio. Suaranya lebih, maaf bikinnya malam-malam soalnya videonya ngantuk. Suaranya misalnya lebih menggelegar, lebih bagus kualitasnya dibandingkan radio biasa. Tapi ternyata HD radio ini tidak menjanjikan. Kenapa? Karena tidak semua orang punya alatnya. HD radio itu maka kalian harus punya alatnya sendiri lagi di rumah. Nggak bisa pakai menangkap siarannya itu nggak bisa pakai radio biasa yang sudah ada. Apalagi siarannya secara digital dan lain sebagainya. Dan lebih mahal, dan ternyata tidak semua orang itu butuh kualitas suara yang lebih bagus segitunya gitu dari radio. Jadi akhirnya HD radio tidak terlalu berkembang.
Terus kemudian ada yang namanya satellite radio. Ini dia sesuai namanya, dia menggunakan satelit untuk siaran atau untuk dipancarkan siarannya. No internet, no problem, karena mereka memang tidak pakai internet tapi pakai satelit. Jadi bisa didengarkan selama ada pendengarnya juga punya alat penangkap sinyal dari satelitnya itu. Tapi kayaknya kalau sekarang di Indonesia tidak segitunya sih ya satelit radio ini, kecuali mungkin kalian memang tinggal di wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh internet atau tidak bisa dijangkau dengan gelombang FM sama sekali. Nah, kemudian sekarang radio itu kan sudah mulai nih harus going online ya. Dari tahun 2011 sampai sekarang pendengar radio itu menurun loh sebanyak 8%. Jadi walaupun orang masih banyak yang dengar radio, tapi secara garis besar sebenarnya sudah menurun di sana. Karena orang lebih suka mungkin untuk mendengarkan yang namanya streaming, entah itu dari Spotify, YouTube Premium, Reso dan lain sebagainya. Orang udah tidak terlalu banyak yang mau dengerin obrolan campur musik. Mereka maunya musik aja gitu. Kalau gue mau denger talk show ya gue akan denger podcast misalnya. Terus gue nggak mau denger iklan, karena kalau di Spotify dan lain sebagainya kalau premium kan gue nggak harus dengerin iklan. Beda sama kalau misalnya kita dengerin radio komersial biasa yang pasti, astagfirullah kenapa takut lu nih, yang pasti mereka akan sangat membutuhkan iklan sebagai biaya untuk mereka memproduksi siaran radio mereka. Oke. Nah, kalau sekarang kalau kita tanya format apa sih yang masih digemari sama masyarakat, ya format yang standar, musik, news, talk show gitu ya, itu yang paling banyak masih digemari oleh masyarakat. Pun yang news dan talk show juga orang udah banyak yang not too much gitu ya. Musik masih oke lah. Nah, lalu bagaimana nih dengan podcast? Beberapa tahun yang lalu ketika saya mengajar mata kuliah ini dan ngobrolin tentang podcast, banyak senior kalian yang nggak paham. Podcast apa, Kak? Belum ngeh podcast itu apa. Tapi kalau sekarang mungkin kalian udah jauh lebih tahu, jauh lebih paham terkait podcast ini. Perkembangannya tuh gila-gilaan. Sekarang semua orang bikin podcast, bikin acara mereka sendiri, ngobrolin hal-hal yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian disebarkan di Spotify, ngajak orang untuk dengerin. Ada yang bahkan yang awalnya dimulai dari iseng-iseng gitu ya, bikin podcast, ujung-ujungnya terkenal dan bisa menjadi sebuah perusahaan media baru nih, yang kontennya semuanya adalah podcast kayak gitu. Atau mungkin sekarang yang banyak juga muncul adalah video podcast, kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Banyak banget deh tuh video-video podcaster yang bermunculan dan digemari oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi data nih, di tahun 2021 ternyata pendengar podcast itu banyak banget loh. Sampai 1 miliar orang yang mendengarkan podcast. Dan didominasi di Asia. Jadi ternyata di Asia Pasifik orang yang mendengarkan podcast itu 62,1% itu asalnya dari Asia Pasifik. 14,5% itu dari Eropa, selebihnya itu dari Amerika Utara, Amerika Latin, dan negara bagian lainnya gitu ya. Negara-negara lainnya. Tapi ternyata yang paling banyak mendengarkan podcast pendengarnya itu dari Asia Pasifik. Kita doyan loh dengerin orang lain ngobrol gitu ya. Menarik. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak ada pertanyaan terkait radio ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut lagi ngomongin tentang audio recording atau musik. Nah, sekarang kalau industri musik sendiri, menurut teman-teman ada perubahan nggak sih? Coba
kita flashback ke zamannya 10 tahun lalu kali ya, atau 20 tahun lalu. 20 tahun lalu teman-teman udah lahir belum ya? Belum kali ya? Belum ya? Baik, mungkin 10 tahun lalu lah. Kalau misalnya kita flashback nih ke 10 tahun lalu. Kalau mau jadi artis, gimana sih caranya? Atau mungkin yang teman-teman pikirin deh, kalau mau jadi artis gimana sih? Di zaman saya misalnya, zaman saya masih muda, sekarang sudah sedikit tua. Zaman saya masih umur belasan gitu ya. Kalau mau jadi artis lo harus datang, atau mau jadi mau punya album gitu ya, harus datang ke perusahaan rekaman, kasih dummy lagu kalian gitu, kasih demo, terus kalau misal demonya disukain dipanggil, bikin kontrak dan lain sebagainya, baru bisa dipublikasikan atau dipasarkan ya lagu kalian. Tapi kalau sekarang, apakah harus datang dulu ke perusahaan untuk bisa jadi musisi? Apakah harus ikut acara-acara seperti Fear Factor? Fear Factor? X Factor? Fear Factor lagi. X Factor atau Indonesia Mencari Bakat, atau Indonesian Idol untuk bisa jadi artis? Enggak. Nyanyi aja di YouTube. Bikin aja channel kalian di YouTube. Nyanyi dari sana. Banyak yang suka. Bisa terkenal nggak? Bisa. Oke. Jadi dengan adanya dunia digital sekarang, media digital sekarang, industri musik juga berubah. Kita kalau mau jadi artis, mau jadi musisi yang terkenal, tidak perlu prosesnya itu kayak zaman dulu gitu ya. Dan bahkan kita kalau sekarang kita punya artis indie gitu, jadi artis indie atau tidak di bawah label apapun, seluruh penghasilannya buat kita sendiri. Kalau kita jual CD ya buat kita, kalau kita jual lagu secara digital ya hasilnya juga buat kita gitu. Tidak ada dibagi dengan perusahaan rekaman seperti Sony, Aquarius dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya terkait kapan sebenarnya industri rekaman dimulai, nanti kalian bisa baca sendiri ya di buku kalian, dicek aja. Nah, ini saya nutupin data lagi. Saya pindah dulu ya, guys. Nah, ini kalau misal kita mau lihat ya, di tahun 2017 sampai 2019, ini data yang saya dapat. Saya belum dapat data yang terbaru untuk tahun 2020 atau 2021. Ternyata kalau di US, musik itu sudah sangat didominasi, orang-orang itu mendengarnya lewat on demand streaming. Jadi udah lewat YouTube Music, atau Spotify, Reso dan lain sebagainya. Tapi kalau penjualan album fisik ya udah kecil banget nih, cuma 11-16% gitu ya. Dan makin lama, makin ke tahun 2019 kalau teman-teman lihat gitu di bawah ya, lama-lama makin turun gitu kan. Digital album juga menurun, digital track sales juga menurun. Orang udah lebih suka dengerin langsung aja gitu, streaming. Gue nggak usah belilah track digitalnya, nggak usah gue download, udah cukup pokoknya gue streaming aja. Nah, kalau misalnya kita mau lihat sebenarnya kapan sih yang namanya digital audio ini mulai mulai berkembang ya, mulai naik. Ketika kita kenal yang namanya MP3 players. Dulu masyarakat kemudian beli musik dengan format digital atau download, baik legal ataupun ilegal gitu ya. Kalau orang Indonesia saya yakin banyak ilegalnya. Kita kenal MP3 players, kita kenal dulu ada iPod gitu. Nah, itu orang sudah mulai mendengarkan musik ataupun membeli musik secara digital. Kemudian karena orang sudah lebih suka yang digital, maka penjualan CD album menurun. Orang nggak mau lagi beli satu album gitu ya, yang isinya 10 lagu, harganya ratusan ribu misalnya, hanya untuk mendengarkan satu lagu yang gue suka. Ya, gue sukanya cuma satu lagu gitu. Yang lain gue nggak suka, tapi gue harus beli karena mau nggak mau untuk dapetin lagu yang gue suka ada di satu lagu itu, di satu CD tersebut.
Sekarang nggak perlu lagi, gue cuma suka lagu yang ini, gue beli aja yang ini, atau gue cuma download yang ini, atau gue cuma dengerin yang ini. Gue nggak akan dipaksa untuk mendengarkan musik lain dari si artis ini yang gue nggak suka. Oke. Terus yang ketiga, akhirnya karena penjualan CD album menurun, maka perusahaan untuk penjualan CD juga bangkrut, dan muncullah yang namanya digital download market. iTunes, Virgin, Amazon, ya Spotify dan lain sebagainya itu semakin berkembang. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, gimana nih saya? Oh, oke. Ada 10 layanan streaming musik di tahun 2020 yang pelanggannya paling banyak. Masih dikuasai oleh Spotify ya di atas tuh tahun 2020, saya nggak tahu 2021 apakah berubah gitu. Lalu ada Apple Music, Amazon, YouTube Premium dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa bilang sekarang orang lebih suka memang kalau untuk musik lewat streaming. Udah lagi bukan beli tracknya, bukan lagi beli CD-nya. Nah, sebenarnya perubahan apa lagi sih yang menurut teman-teman terjadi saat ini gitu di dalam dunia rekaman? Kalau teman-teman punya insight, teman-teman punya opini, monggo disampaikan di kolom komentar ya. Nanti siapa yang menyampaikan komentar, menyampaikan opininya, pasti akan ada nilai tambahan dari saya. Oke, suara saya sudah mulai serak-serak bahasa. Oke, kalau ada pertanyaan juga nanti boleh ya, silakan kalau teman-teman mau sampaikan di dalam kolom komentar atau lewat forum di Kolabor juga boleh. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan di minggu ini teman-teman terkait perkembangan dan peralihan media radio dan media audio rekaman. Semoga teman-teman bisa menerima materinya dengan baik. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, ada yang masih bingung, boleh silakan bertanya, boleh baca lagi buku yang teman-teman punya, boleh dicek lagi slide-nya, atau kalau mau diulang lagi video ini, dengerin lagi penjelasan dari saya juga boleh. Silakan, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Kita ketemu lagi di video berikutnya minggu depan. Dadah!